adik-adik. Pastinya dong Kayo. Bisa ketemu lagi sama adik-adik di Kingdom Hari Kids. ini kita mau ngapain nih, Kak? Aduh, hari ini tuh ibadah dong Kak Yosua. Nggak jadi tidur. Nggak jadi, nggak boleh. Ini udah waktunya ibadah. Kita harus ibadah. Lihat nih, Kak Eca aja udah siap hari ini nemenin kita ibadah. Itu masih ada yang ngantuk. Wah, itu belum ngantuk, itu mungkin kelihatannya aja ngantuk. Tapi udah semangat kok, itu Kingdom Kids semua. Nih coba nih ya, Kingdom Kids yang semangat ibadah boleh lambaikan tangannya. Tuh kan pada semangat semuanya. Oke, kalau gitu Kak Yosua mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Hup. Terus kita mau ngapain nih sekarang? Yel-yel Kingdom Kids kan. Bener sekali. Kayos masih inget nggak? Masih dong. Masih dong, Karim juga masih inget. Iya. Oke, nih coba ya kita tes semuanya nih. 1, 2, 3. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Yes. I. Kingdom Kids, yes I am. Yeay. Sekali lagi Kak Yosua. Biar Lagi. lebih semangat ya. Oke. Oke, siap. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Hebat adik-adik. Pastinya dong. Sebelum kita mulai ibadah Kak Arif, kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang manis, yang baik semuanya, mari lipat tangan dan tutup mata. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan yang baik, hari ini kami mau menari, menyanyi untuk Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, hebat sekali. Yuk kita semua joget yang seru. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids ya Kak. Iya. Ku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku siap-siap, lebih semangat lagi adik-adik. Yes, pastinya. 1, 2, 3, go. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkat. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Aduh, semuanya semangat banget Kak Yosua. Semangat. Baru lagu Gas pertama. terus. Ini baru lagu pertama loh Kak Yosua. Kita mau lanjut ke lagu yang kedua. Ayo kita kemon. Yes, betul. Kita mau angkat satu pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hey, yuk adik-adik semua mau yang kanan kiri kayak Kak Yosua sama Kak Arif. Yo semuanya sambil senyum. Pasang senyumnya. Keren banget. Semuanya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita.
Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan yuk semuanya sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat sama saudaranya kayak Yosua. Kau sahabatku, tunjuk Kingdom Kids. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, lagi-lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi yuk, lebih antusias, lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3, say. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang telah satukan kita, Kak? Tuhan Yesus apa? Tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan yuk semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat sama saudaranya semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk Kak Eca. Kau tunjuk Kingdom Kids. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi yuk semua, tunjuk Kak Yosua ya, adik-adik semua. Kau tunjuk Kak Arif. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo Yosua, Kak Eca, kita tunjuk Kingdom Kids yang di rumah yuk. Kau tunjuk lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, sama-sama katakan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Pastinya dong Kayos. Adik-adik sama kakak-kakak di sini beribadah dengan semangat. Pastinya. Jadinya Kak Yosua mau ajak jalan-jalan kayaknya. Seru nih. Mau jalan-jalan kemana nih kita Kak Yosua? Kita mau jalan-jalan bareng Tuhan Yesus. Mau gak? Mau banget dong. Kak Eca, siap? Siap. Ayo kita jalan bareng-bareng. Ayo kita let's go. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Tangan sama-sama dong. Sambil senyum jangan lupa. Kita mau sama-sama katakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus,
Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus Dalam selamanya. suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. serta Yesus Serta Yesus selamanya. terakhir. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Silakan duduk adik-adik Kingdom Kids semuanya. Terima kasih karena adik-adik sudah semangat memuji Tuhan. Yes, bener banget. Yuk, sekarang kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik semua, sungguh-sungguh, boleh sambil duduk semuanya. Kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yang hari ini mau katakan yuk sama Tuhan Yesus, saya mau cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Sungguh-sungguh yuk adik-adik katakan sama Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yo katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih boleh memuji Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids, dimanapun kamu berada, kita jumpa lagi di dalam Renungan Firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah membangunkan kami hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar kiranya firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukannya, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang karakter atau sifat-sifat Tuhan Yesus yang perlu kita ikuti. Hari ini kita juga belajar tentang salah satu karakter
yang kita harus contoh dari Tuhan Yesus. Kita akan belajar sama-sama tentang ketaatan. Apa adik-adik? Betul sekali, kita akan sama-sama belajar tentang ketaatan. Kita akan sama-sama buka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga melakukan apa yang kita mau pelajari hari ini. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus sudah melakukan, sudah memberikan contoh kepada kita tentang ketaatan. Di dalam ayat Filipi 2 ayat yang ke-8 yang baru saja kakak bacakan, Tuhan Yesus merendahkan dirinya ketika dia ada di muka bumi ini. Padahal kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia maha dan maha adik-adik. Nah, kalau kita tahu Tuhan Yesus itu maha, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi untuk menebus dosa kita, untuk menolong dan mengangkat kita dari belenggu dosa, Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Ini yang harus adik-adik perhatikan. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 berkata, dia merendahkan dirinya, dia meninggalkan, dia menanggalkan kealahannya adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus bisa merasakan sakit, Tuhan Yesus bisa merasakan sedih, Tuhan Yesus bisa merasakan lapar, Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang adik-adik dan kakak rasakan. Dan ketika itu, pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus juga taat melakukan apa yang Bapaknya perintahkan, yaitu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus menebus dosa kita. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, ini yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adik-adik bisa menemukan arti kata taat, yaitu mempunyai arti senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk, tidak berlaku curang atau saleh. Itu pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia adik-adik. Senantiasa tunduk, iya, saya lakukan, iya, begitu adik-adik. Tetapi kita akan belajar pengertian lainnya. Pengertian yang lainnya adalah dengan segera, cepat gitu ya adik-adik, dan dengan senang hati melakukan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas kita. Nah, orang yang bertanggung jawab atas kita itu siapa? Papa mama, oma opa, eyang atau om dan tante, atau pemerintah. Nah, mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kita. Arti kata taat adalah senantiasa tunduk kepada mereka, orang-orang yang bertanggung jawab atas kita tadi, dan tidak melakukan curang. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita mau belajar arti kata taat menurut firman Tuhan. Di dalam Alkitab, kata taat bukan hanya sekedar tunduk, menurut saja. Juga bukan sekedar tidak berlaku curang atau saleh. Di dalam firman Tuhan, kata taat tidak cukup hanya diartikan tunduk, tidak berlaku curang atau saleh. Sekarang kita akan melihat, kata taat itu berasal dari kata shema. Kata shema sendiri sebenarnya punya arti kata mendengar. Jadi pada saat itu orang Israel atau bangsa Israel pada waktu-waktu tertentu mereka harus berkumpul. Mereka harus masuk di dalam rumah Tuhan dan kemudian mereka mendengar. Mereka memperhatikan tuntunan atau apa yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang dibacakan oleh imam pada saat itu, dan semua bangsa Israel harus mendengarkan itu.
Nah, adik-adik, Shema bukan hanya memiliki arti kata mendengar saja, tetapi punya arti yang luas sekali, yang dalam. Apalagi artinya? Nah, makna luas dari kata Shema adalah ketaatan atau taat. Artinya ketika di dalam proses mendengar, orang Israel atau bangsa Israel pada saat itu, mereka harus memiliki sifat karakter ketaatan kepada Tuhan yang pada saat itu hukum-hukumnya sedang dibacakan. Lalu kemudian bukan hanya taat, bukan hanya mendengar, tetapi bangsa Israel juga memiliki sikap tunduk kepada wewenang. Kepada wewenang siapa? Wewenangnya Tuhan yang ketika itu hukumnya sedang dibacakan. Aturan-aturannya sedang dibacakan oleh imam. Lalu kemudian ketika bangsa Israel pada saat itu mendengarkan, lalu kemudian mereka juga memiliki sikap taat kepada hukum-hukum Tuhan, mereka juga harus mau menjalankan. Jadi adik-adik perhatikan, mereka juga harus mau menjalankan hukum-hukum Tuhan yang pada saat itu sedang dibacakan. Dan mereka harus mematuhi tuntunan atau tuntutan atau apa yang firman Tuhan mau kita lakukan, mau bangsa Israel lakukan pada saat itu. Dan yang terakhir, ketika bangsa Israel mendengarkan pemberitaan hukum-hukum Tuhan itu, bangsa Israel juga harus mau menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi adik-adik perhatikan, kata Shema itu bukan hanya sekedar ya dengar, bukan. Tetapi di kata Shema itu ada arti yang dalam, taat atau ketaatan. Lalu kemudian jadi yang pertama ya adik-adik, mendengar. Lalu yang kedua taat. Dan ketiga tunduk. Lalu kemudian menjalankan, melakukan, mematuhi, dan menjauhi larangan. Luar biasa adik-adik, dari satu kata itu kita belajar bahwa taat itu juga menyangkut atau berhubungan dengan kesediaan kita untuk mendengar. Mendengar apa adik-adik? Mendengar firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, kita memiliki sikap menyimak. Apa ya menyimak ya? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang Tuhan mau kita kerjakan adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau belajar taat, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, adik-adik harus mau mendengarkan dahulu hukum-hukum Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain adik-adik kecuali adik-adik belajar dari firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, karena hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan dituliskan di dalam Alkitab yang diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh kakak pada saat ibadah-ibadah seperti ini. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mau mendorong adik-adik, ayo mari kita setia belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar memperhatikan apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan supaya kita menghormati orang tua, maka kita harus melakukan itu. Atau kalau Tuhan bilang jangan ada padamu kata dusta, kita tidak boleh berkata-kata bohong. Atau jangan kita memelihara amarah, kita marah sampai berkepanjangan, dendam sama orang lain. Kita tidak boleh lakukan. Bagaimana kita bisa tahu itu? Kita harus mendengarkan. Nah, adik-adik, mendengar itu berarti mematuhi dengan sikap yang aktif. Jadi ketika kita mendengar, bukan cuma cuma gitu. Oh iya, bukan cuma itu, tetapi aktif. Kita mau melakukan apa yang kita dengar. Kita takut, kita segan, hormat kepada apa yang kita perhatikan atau kita dengar. Jadi kalau orang tua, adik-adik dan kakak bilang kita harus melakukan ini dan itu, kita harus melakukan menghormati orang tua,
maka kita harus lakukan itu dengan takut. Bukan takut karena salah adik-adik, karena kita segan menghormati mereka. Begitu juga dengan kita, sikap kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya takut, gemeteran karena kita lakukan kesalahan, bukan. Tetapi kita menghormati Tuhan adik-adik. Kita menghargai, kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Adik-adik bayangkan ya, kalau misalnya sekarang nih tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu di rumah adik-adik, tok-tok-tok, ternyata ada seorang raja atau presiden datang ke rumah adik-adik. Tentu adik-adik merasa, aduh gimana ya, ada rasa takut, ada rasa gentar. Kenapa? Karena adik-adik menghormati dia. Nah, begitu juga dengan sikap kita yang kita harus tunjukkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus menghormati. Kita harus menghormati Tuhan. Adik-adik tahukah bahwa adik-adik kakak kita dipilih oleh Tuhan jauh sebelum dunia ini ada. Jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum papa dan mama ada. Kita sudah dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menghormati, mengasihi, menyembah Tuhan dengan setulus hati. Adik-adik kita dipilih Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik dipilih Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita yang tadinya antri masuk ke neraka, kita dipindahkan, dipilihkan Tuhan, dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan adik-adik dan kakak. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita mau taat adik-adik kepada Tuhan. Caranya seperti tadi, tidak ada cara lain kecuali adik-adik mendengarkan, belajar, memperhatikan, menyimak firman Tuhan yang adik-adik baca setiap hari. Oleh sebab itu kakak mendorong adik-adik, ayo kita belajar, tekun, taat belajar membaca firman Tuhan. Adik-adik, ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, maka roh Tuhan itu menjagai kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa kita dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Kita dikuduskan oleh Roh-Nya supaya kita taat kepada Tuhan Yesus yang sudah menerima kita dan memercikan darahnya untuk kita. Luar biasa loh adik-adik. Adik-adik dan kakak, dari sekian banyak orang, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan memberikan janji kepada kita, orang-orang yang taat sampai akhir. Apa janji Tuhan? Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-6 adik-adik, firman Tuhan berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-6, Tuhan memberikan kepastian. Kepastian apa adik-adik? Orang yang memiliki ketaatan akan masuk ke dalam perhentian. Perhentian itu apa? Kakak akan sampaikan dengan satu kata yang mungkin sudah sering adik-adik dengar, yaitu surga. Surga yang kekal. Tetapi orang yang tidak memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, dia tidak bisa masuk ke dalam surga yang kekal. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau ke surga atau tidak? Adik-adik mau ke surga atau masuk neraka? Itu pilihan adik-adik, itu pilihan kakak. Tapi firman Tuhan katakan, ayo terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal. Adik-adik, oleh sebab itu kita harus mengisi hati kita, mengisi pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Supaya lewat penuhnya kita dengan firman Tuhan, maka itu bisa keluar lewat sikap,
lewat tindakan, lewat perkataan, lewat perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kakak punya botol ini adik-adik. Botol ini isinya adalah hand sanitizer, cairan yang untuk kita gunakan untuk membersihkan tangan dari kuman. Nah, hand sanitizer ini sudah mulai kosong adik-adik, tinggal segini. Kakak harus isi. Kakak akan isi dengan hand sanitizer yang baru sampai botol ini penuh. Setelah botol ini penuh, maka kakak akan pencet pompanya adik-adik. Dia akan keluar. Akan keluar cairan hand sanitizer-nya. Ketika keluar cairannya, cairan ini adalah cairan hand sanitizer seperti yang kakak masukkan ke dalam botol ini. Adik-adik mengerti ya? Kalau kakak masukkan air putih, yang keluar dari ini apa? Air putih. Kalau kakak masukkan air teh, yang keluar ketika kakak pompa botol ini apa? Air teh. Ketika kakak masukkan Coca-Cola, yang keluar apa adik-adik? Betul, yang keluar Coca-Cola. Nah, adik-adik, ketika adik-adik seumpama ini adalah hati dan pikiran kita, hati dan pikiran adik-adik kemudian diisi dengan firman Tuhan sampai penuh, ketika dipompa yang keluar adalah firman Tuhan adik-adik. Jadi hati kita harus seperti botol ini adik-adik. Umpamanya seperti itu, harus diisi bukan dengan cairan hand sanitizer, bukan dengan Coca-Cola, bukan dengan Fanta, tapi hati dan pikiran kita harus diisi penuh dengan firman Tuhan, supaya ketika hati kita penuh, kita memiliki ketaatan kepada firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, setelah itu maka keluarnya bukan perkataan kasar adik-adik, bukan perkataan kotor, bukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melawan orang tua, kita pukul teman, hidup kita tidak kudus, kita tidak taat kepada orang tua, kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Tetapi ketika hidup kita, hati adik-adik, pikiran adik-adik dipenuhi dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Yang keluar adalah sikap karakter seperti Kristus. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari perumpamaan yang tadi kakak sampaikan. Adik-adik dan kakak, mari kita isi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita mendengar, kita menjadi taat. Dan ketika kita taat, yang keluar adalah ketaatan seperti Kristus. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, ketika hidup kita terisi oleh firman Tuhan, ini salah satu contoh keluarannya adik-adik. Hasilnya adalah perilaku, tindakan. Misalnya, contohnya, Kolose 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita penuh dengan firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Maka yang keluar adalah kita menghormati orang tua. Kita mentaati orang tua kita. Seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi adik-adik, mari kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman, dan kita taat melakukannya, maka itu akan keluar sebagai bentuk tindakan kita. Kakak percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat adik-adik, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar taat Tuhan, seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Kami juga mau belajar taat kepada firman-Mu yang kami baca setiap hari, yang kami dengar dari orang tua kami, yang kami dengar dari kakak-kakak pembina kami, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.